Ari Endi bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Pendengar, PT Pertamina menunggu perintah atau lampu hijau dari pemerintah pusat ya untuk mengkonversi minyak tanah ke liquefied petroleum gas atau LPG di Nusa Tenggara Timur setelah pembangunan terminal LPG di TBBM Tenau sejak tahun 2017 lalu. Bagaimana update informasi terkini? Kami saat ini sudah bersama dengan Sales Branch Manager Rayon 3 Pertamina, Aditya Warman SP. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Aditya. Selamat pagi Mbak Desi, waalaikumsalam. Ya, salam sehat. Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan Pak Aditya dan juga rekan-rekan di Pertamina sehat ya. Sehat. Oke, posisi di mana pagi ini Pak Aditya? Pagi ini lagi di kantor FTND nih. Di Kupang ya? Iya, di ND, saya lagi di ND. Oh, lagi di ND, iya. Selamat pagi Pak Aditya. Pak Aditya, ini informasi terkait dengan konversi minyak tanah ke LPG kan sudah kami dengar, sudah cukup lama begitu ya. Dan kabar terkini bahwa ini masih menunggu perintah atau lampu hijau dari pemerintah pusat, begitu Pak Aditya ya? Ya, baik Mbak Desi. Untuk kesiapan kami, kita sudah siap. Kita tinggal menunggu arahan atau lampu hijau dari pemerintah pusat saja sih. Terkait konversi LPG. Oke, ya apa yang kemudian menyebabkan ini lama Pak Aditya untuk konversi ini? Karena sejak tahun 2017 sebenarnya sudah siap begitu ya pembangunan terminal LPG di TBM Tenau begitu Pak Aditya? Iya, secara infrastruktur Pertamina kami sudah siap. Mungkin kalau pembahasan terkait belum mulainya apa, mungkin itu kan ada ranahnya di Dirjen Migas dan pemerintah pusat yang mungkin masih dikaji. Oke. Ketika nanti dari mereka sudah dalam hijau, kita tinggal menjalankan saja sih. Intinya sih kita sudah siap. Oke. Nah, NTT ini disebut sebagai kawasan strategis nasional ya untuk konversi minyak tanah ke LPG. Untuk definisi ini agar mudah dipahami oleh masyarakat, ini seperti apa penjelasannya Pak Aditya? Ya betul, mungkin maksud itu adalah bahwa NTT ini kan juga ekonominya sangat tumbuh pesat ya dari tahun ke tahun. Kita melihat juga kebutuhan dari minyak tanah ini perlu dikonversi ke LPG karena juga di NTT ini banyak sektor horeca yaitu hotel, restoran dan kafenya ini meningkat sehingga lebih cocok ke segmennya sekarang segmennya menggunakan LPG seperti itu. Iya, terkait dengan permintaan pasar sejauh ini bagaimana sih minat masyarakat terhadap LPG khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Pak Aditya? Ya, baik Pak Desi. Terkait LPG, memang yang dimaksud konversinya saat ini adalah konversi LPG 3 kilo subsidi. Sementara kita sendiri di NTT ini sudah menjalankan LPG, yaitu LPG 12 kilo dan 5,5 kilo bright gas. Untuk pasokannya saat ini memang dari Surabaya. Dan saat ini untuk peningkatan bright gas sendiri pun juga sudah meningkat ya di NTT. Kemarin juga di ND kita ada melakukan beberapa pasar murah, kita juga sudah masukkan bright gas di pasar murah seperti itu dan antusias dari warga juga sudah sangat tinggi sih buat saya. Oke. Iya. Jadi antusias masyarakat sebenarnya sudah cukup tinggi, artinya kalau misalnya penetapan konversi ini sudah diputuskan atau diberikan lampu hijau oleh pemerintah pusat akan lebih mudah begitu ya konversi ini Pak Aditya? Iya, betul Mbak Desi. Saya rasa warga NTT sudah siap sih untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Karena beberapa rumah tangga pun saya lihat juga sudah menggunakan LPG 12 kilo maupun 5,5 kilo. Bahkan di UMKM di NTT ini saya lihat juga sudah banyak menggunakan bright gas 12 kilo dan 5,5 kilo. Oke. Iya, kalau misalnya pemerintah pusat memberikan lampu hijau perintah untuk segera konversi, ini Pertamina sudah dalam posisi siap ya untuk Nusa Tenggara Timur ini. Siap yang dimaksud ini seperti apa Pak Aditya maksudnya? Siapnya berarti artinya infrastruktur kita sudah siap. Jadi nanti ketika konversi penyebaran LPG-nya pun juga kita harapkan lebih cepat karena tidak perlu menunggu kiriman dari Surabaya karena bisa langsung diisi dari Tenau. Oke. Jadi kalau misalnya ini yang sudah dibangun sejak tahun 2017 namun kemudian belum ada perintah pusat, seperti apa kondisinya di sana? Apakah aktivitas berjalan seperti biasa hanya untuk menyalurkan kepada yang masyarakat yang ingin membeli LPG atau ada pemanfaatan seperti apa di pelabuhan di sana ini?
Untuk di infrastruktur sementara karena belum ada arahan dari pusat, kita tetap masih idle untuk infrastrukturnya. Untuk LPG dari 12 dan 15,5 kilo memang kita masih memasok dari Surabaya. Iya, jadi aktivitasnya masih berjalan seperti biasa begitu ya? Ya betul, aktivitas masih berjalan seperti biasa. Mungkin yang perlu kita lakukan juga terkait dari sisi kami dari tim sales di NTT ini adalah melakukan sosialisasi kepada rumah tangga maupun ke horeca lainnya terkait keamanan menggunakan LPG, karena beberapa waktu kita lihat di lapangan masih banyak rumah tangga yang sebenarnya sudah pengen beralih tapi masih takut terkait LPG. Itu yang kita masih sering lakukan sosialisasi. Iya, biasanya dalam bentuk apa Pak Aditya sosialisasi ke masyarakat ini? Sosialisasi biasanya kalau seperti pasar murah gitu kita langsung ngadain aja sosialisasi, kita praktekkan langsung bagaimana sih penggunaan LPG yang baik dan benar seperti itu. Dan kami juga kalau misalnya dari warga masih ragu atau takut memasang sendiri, kita ada layanan nanti akan dibantu oleh agen LPG kami, dipasang di rumah, dijelaskan bagaimana cara memasang dan mencabutnya seperti itu Mbak Desi. Pak Aditya, kalau nanti kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pertamina nanti akan menjual ukuran tabung LPG yang ukuran berapa? Apakah nanti akan serentak dulu dijual yang 3 kilo atau seperti biasa penjualannya 3 kilo, 12 kilo untuk masyarakat? Pemerintah pusat menyarankan seperti apa sih? Memerintahkan seperti apa Pak Aditya? Kalau konversi nanti berjalan, berarti yang akan beredar banyak di masyarakat juga berarti kan pengalian dari minyak tanah kita akan menggunakan LPG 3 kilo subsidi. Kalau untuk 5 dan 12 kilo pun sendiri di NTT sudah beredar, sejauh ini sudah beredar dari tahun 2017 juga sudah beredar. Oke. Ya, jadi tidak ada kekhususan misalnya yang dijual nanti yang beredar hanya 3 kilo saja begitu Pak Aditya ya? Iya, betul. Tapi ada sektor-sektor tersendiri karena memang minyak tanah pun juga kita lebih arahkan untuk dalam artian warga yang kurang mampu karena itu barang subsidi, kita sesuaikan dengan peraturan juga siapa yang berhak menggunakan barang-barang tersebut. Ya, Pak Aditya, tapi kan kalau kita lihat ya di media ini beredar bahwa ada kasus kelangkaan LPG. Kalau di NTT sendiri kondisinya seperti apa Pak Aditya? Di NTT tidak ada kelangkaan karena kita 5,5 dan 12 kilo maupun 3 kilo sebenarnya yang kemarin dalam media Jawa pun juga sebenarnya tidak ada kelangkaan, tapi memang permintaan yang sedang meningkat, tetapi juga stoknya juga alhamdulillah sekarang juga sudah aman dari awal. Oke. Sambil kita menunggu ini pemerintah pusat memberikan perintah begitu, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk menanti konversi minyak tanah ke LPG ini? Apa yang perlu masyarakat ketahui atau persiapkan Pak Aditya? Iya, yang perlu masyarakat ketahui adalah ya pertama dari pihak kami akan melakukan sosialisasi seperti itu bahwa penggunaan LPG itu aman, tidak yang serta-merta barang ringkih meledak seperti itu tidak ada. Jadi LPG itu aman, kita ada yang namanya segitiga api segala macam, itu yang akan kita terus sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ketika nanti konversi, harapan kami masyarakat NTT sudah sangat siap. Oke, baik ya. Jadi masyarakat tinggal menunggu saja ya, dan juga dipastikan bahwa tidak ada kelangkaan, tapi memang permintaan sedang meningkat begitu Pak Aditya ya? Iya, baik, betul Mbak Desi. Oke, Pak Aditya, terima kasih untuk informasi ini. Kalau nanti pemerintah pusat sudah memberikan perintah untuk dikonversikan, kami juga mohon update informasinya kepada Prosat RRIND begitu Pak Aditya. Siap Mbak Desi, nanti akan kami infokan. Baik. Terima kasih Pak Aditya, selamat beraktivitas, selamat pagi, sukses hari ini Pak Aditya ya. Ya, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Baik, bersama kami pendengar baru saja Aditya Warman SP Sales Branch Manager Rayon 3 Pertamina menyampaikan informasi bahwa benar Pertamina hingga saat ini masih menantikan perintah lampu hijau dari pemerintah pusat untuk mengkonversikan LPG dari minyak tanah ya untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk menyimak informasi-informasi yang sudah kami sampaikan, Anda yang ketinggalan bisa akses kembali melalui YouTube channel RRIND. Anda masih bersama saya Desi Natalia untuk program Florata pagi ini. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.